Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil masyar kelak, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Medan Area, yang terhormat Bapak Dani Sukma Agus Setiawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas bilingual. Di sini saya akan berpidato tentang peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa internasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia dan juga sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang sudah diresmikan setelah dilakukannya Kongres Pemuda I yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau di Jakarta. Pada tahun 1918, dari hasil pemikiran para tokoh pergerakan dan Dewan Rakyat, akhirnya dipilihlah bahasa Melayu dengan pertimbangan bahwa bahasa telah dipakai hampir sebagian rakyat Indonesia waktu itu. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu, dan pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya, kita harus menjunjungnya, dan kita harus mempertahankannya. Kita harus bangga memakai bahasa Indonesia dengan memelihara dan mengembangkan tanpa ada rasa rendah diri, malu, atau acuh tak acuh. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, sebab mereka tidak merasa bersaing dan tidak lagi merasa dijajah oleh masyarakat suku lain. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak bergoyah sedikit pun. Bahkan bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar budaya daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Kita dapat saling berkomunikasi, bertukar pikiran, dan informasi dengan suku lain yang berlatar belakang bahasa yang berbeda. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan dunia pemerintah mudah diinformasikan kepada warganya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berarti bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, dan bebas. Yang terpenting dalam satu pergaulan dan perhubungan antar warga adalah makna yang tersampaikan. Pemakai bahasa Indonesia dalam konteks bahasa nasional dapat dengan bebas menggunakan ujaran baik lisan, tulisan maupun lewat kineksinya. Kebebasan penggunaan ujaran itu juga ditentukan oleh konteks pembicaraan. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Sebagai bahasa negara berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Dengan begitu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia yang dipakai harus lengkap dan baku. Tingkat kebakuannya diukur oleh aturan kebahasaan
dan logika pemakaiannya. Bahkan lebih dari itu, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini, kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Sejalan dengan fungsinya sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, bahasa Indonesia telah berhasil pula menjalankan fungsinya sebagai alat pengungkapan perasaan. Kalau beberapa tahun yang lalu masih ada orang yang berpandangan bahwa bahasa Indonesia belum sanggup mengungkapkan nuansa perasaan yang halus, sekarang dapat dilihat kenyataan bahwa seni sastra dan seni drama, baik yang dituliskan maupun yang dilisankan, telah berkembang demikian pesatnya. Hal ini menunjukkan bahwa nuansa perasaan betapapun halusnya dapat diungkapkan secara jelas dan sempurna dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kenyataan ini tentulah dapat menambah tebalnya rasa kecintaan kepada bahasa Indonesia dan rasa kebanggaan akan kemampuan bahasa Indonesia. Dari dua tugas itu, posisi bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi pembelajaran bahasa Indonesia, sumber garda guru. Posisi pembelajaran bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia tidak akan terpinggirkan oleh bahasa asing, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Dalam hubungannya sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang mempunyai latar belakang budaya dan bahasa masing-masing, bahasa Indonesia justru dapat menyerasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa etnik yang bersangkutan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Siapa bilang bahasa Indonesia ketinggalan zaman? Tidak sedikit orang asing dari berbagai negara di penjuru dunia datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata menempati posisi strategis di dunia. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan bahasa Indonesia diajukan sebagai bahasa internasional. Faktanya bahasa Indonesia sudah dipakai dan diajarkan lebih dari 45 negara. Di Vietnam, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar kedua. Hal ini cukup beralasan karena bahasa Indonesia di kawasan ASEAN menjadi bahasa pengantar utama. Di Korea terdapat 3 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia dan Melayu. Penggunaan bahasa Indonesia atau pengajaran bahasa Indonesia harus dimulai sejak dini. Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Dan kita harus utamakan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia terkenal di luar negeri ataupun di luar negara Indonesia. Karena bahasa adalah pintu gerbang segala hal untuk masuk ke segala negara. Demikianlah pidato yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pidato. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan dilaporkan sama polisi. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.